Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, baik. Oh, ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya di sini saya akan mempresensi teman-teman satu persatu ya. Akan saya panggil yang nomor 1. Al-Aida, ada? Ada, Bu. Ya. Yang kedua, Alfi Kurota. Hadir, Bu. Oh ya. Yang ketiga, Devi Runtiani. Hadir Bu. Keempat, Isna Lailatul. Hadir, Bu. Kelima, Praslian, ada Praslian. Hadir, Bu. Noviana Siska. Hadir, Bu. Rifki. Rifki Fitriana. Rifki hadir, Bu, tapi terkendala sinyal. Oke, kita langsung mulai saja pembelajaran pada pagi ini. Bentar saya share screen dulu ya. Sebelumnya di sini kalian pasti pernah kan baca cerpen, novel, fabel, begitu-begitu kan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita tidak akan jauh-jauh dari cerpen, novel, dan sebagainya. Karena saat ini kita akan mempelajari tentang teks cerita sejarah. Di sini sebelumnya saya akan bacakan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi ini. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Oh, ya. Tujuan pembelajaran pada pagi ini yaitu siswa diharapkan dapat mengidentifikasi struktur, kaidah kebahasaan, dan ciri-ciri teks cerita sejarah baik secara lisan maupun tulisan. Adapun pengertian dari teks cerita sejarah yaitu teks cerita sejarah merupakan teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang kejadian masa lampau yang menjadi asal muasal sesuatu dan memiliki nilai sejarah. Adapun yang dimaksud dengan nilai sejarah yaitu teks cerita sejarah itu memiliki manfaat atau berguna bagi masa sekarang. Fungsi dari teks sejarah itu sendiri kan untuk mengenang, jadi bermanfaat bagi pengetahuan saat ini. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur teks cerita sejarah. Nah, di sini teks cerita sejarah itu terdiri atas 3 struktur ya, teman-teman. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi ini merupakan tahap pengenalan atau pembukaan dari sebuah teks cerita sejarah. Contohnya, misalnya pada teks Borobudur, Candi Borobudur. Nah, orientasi ini biasanya berisi tentang pengertian Candi Borobudur itu apa, lalu berdiri di mana, begitu teman-teman. Yang kedua yaitu urutan peristiwa. Urutan peristiwa ini merupakan urutan peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Biasanya ditulis secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktunya. Yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi ini merupakan bagian yang biasanya berisi opini atau komentar dari penulis terhadap teks cerita sejarah. Yang selanjutnya, tidak terlihat, teman-teman? Sudah Bu. Sudah, Bu. Ya, unsur kebahasaan. Di sini ada 4 unsur kebahasaan dari teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu pronomina. Pronomina disebut juga dengan kata ganti. Nah, kata ganti ini contohnya seperti dia, mereka, beliau, seperti itu ya, teman-teman. Yang kedua menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan konjungsi yang berkaitan dengan waktu. Contohnya, selanjutnya, kemudian, ketika, hingga, seperti itu ya, teman-teman. Yang ketiga,
menggunakan kata kerja yang menyatakan tindakan. Contohnya seperti pergi, mengawasi, melempar, memukul, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, menggunakan keterangan atau frasa adverbial dalam mengungkapkan waktu dan cara. Nah, dalam teks cerita sejarah itu biasanya terdapat frasa keterangan frasa yang seperti kemarin, malam itu, waktu itu, saat itu, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya, tentang ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah ini hampir sama ya dengan teks cerita-cerita yang lain. Jadi teks cerita sejarah ini diceritakan berdasarkan urutan waktu atau secara kronologis. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa teks cerita sejarah itu ditulis berdasarkan urutan waktunya, sehingga tidak membingungkan atau membuat kerancuan gitu bagi pembaca. Yang kedua, teks cerita sejarah biasanya menggunakan konjungsi temporal. Seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi, konjungsi temporal itu contohnya seperti kemudian, selanjutnya, ketika, seperti itu. Yang ketiga, isi dari teks cerita sejarah ini berupa fakta. Jadi dalam menulis teks cerita sejarah itu menggunakan fakta sebenarnya. Yang selanjutnya, nah di sini ada jenis-jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah ini dibagi menjadi dua, yaitu teks sejarah fiksi dan juga teks sejarah non-fiksi. Teks sejarah fiksi ini merupakan teks cerita yang ditulis oleh penulis berdasarkan imajinasi dari penulis. Contohnya yaitu ada novel, atau novel adalah prosa yang ditulis secara naratif. Lalu ada cerpen. Nah, kalian kan sudah tahu ya cerpen itu seperti apa, yaitu cerita pendek. Yang ketiga yaitu adalah legenda. Legenda ini merupakan cerita rakyat yang dipercayai oleh masyarakat. Yang keempat itu adalah roman. Roman ini merupakan cerita fiktif tentang seseorang dari lahir sampai dengan akhir hayatnya. Yang selanjutnya yaitu teks sejarah non-fiksi. Teks sejarah non-fiksi ini merupakan jenis teks sejarah yang ditulis berdasarkan fakta atau berdasarkan data yang konkret. Contohnya seperti biografi, autobiografi, catatan perjalanan, dan juga catatan sejarah. Nah, di sini saya akan minta bantuan kalian untuk membaca teks cerita sejarah Jenderal Sudirman. Baik, siapa yang akan membaca dari paragraf 1 dan 2? Ada yang ingin? Saya, Bu. Ya, silakan. Mbak Devi ya. Sejarah Jenderal Sudirman. Jenderal Besar Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Saat di sekolah menengah, Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi dan dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguruan pada tahun 1936, ia mulai bekerja sebagai seorang guru dan kemudian menjadi kepala sekolah. Di sekolah dasar Muhammadiyah, ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Ya, terima kasih ya Mbak Devi. Nah, ini paragraf pertama ini merupakan orientasi atau pengenalan pembukaan. Jadi di sini dijelaskan bahwa Jenderal Sudirman merupakan seorang perwira tinggi. Nah, sedangkan untuk paragraf 2 ini merupakan urutan peristiwa ya, di mana Sudirman pada saat itu menjadi seorang mahasiswa yang kuliah di keguruan, lalu menjadi seorang kepala sekolah dan akhirnya menjadi guru gitu ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya, saya ingin minta bantuan lagi, ada yang bisa membacakan? Saya, Bu. Ya. Silakan Mbak Isma. Setelah Jepang
Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Sudirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air ataupun biasa disingkat PETA yang disponsori oleh Jepang. Menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, namun kemudian diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Dia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi 5 pada 20 Oktober oleh Panglima Sementara Urip Sumoharjo, dan Sudirman bertanggung jawab atas divisi tersebut. Pada tanggal 12 November 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sedangkan Urip yang telah aktif di militer sebelum Sudirman lahir menjadi Kepala Staf. Ya, terima kasih kepada Mbak Isna. Terima kasih telah membacakan teks yang saya inginkan. Di sini dari paragraf 3 ini merupakan bagian urutan peristiwa ya teman-teman, dilanjutkan dari yang paragraf kedua. Nah, untuk yang paragraf keempat ini juga merupakan kelanjutan dari paragraf kedua. Untuk yang terakhir, ada yang bisa membacakan? Saya Ibu. Ya. Saya akan melanjutkan bacaan dari teman saya sebelumnya. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Ketika Belanda mulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Penyakit TBC yang diidapnya kambuh. Ia pensiun dan pindah ke Magelang. Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Kematian Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman. Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia. Begitu Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Novi sudah mau membacakan. Di paragraf kelima ini merupakan struktur teks urutan peristiwa ya teman-teman, karena merupakan kelanjutan dari paragraf sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu paragraf ke-6. Nah, ini paragraf ke-6 ini merupakan struktur teks reorientasi, karena di sini terlihat terdapat komentar dari sang penulis itu sendiri. Baik. Nah, di sini saya akan memberikan soal. Nanti kita bahas bersama ya, teman-teman. Bentar, saya share screen dulu. Sudah terlihat? Apakah terlihat, teman-teman? Sudah, Ibu. Ya. Di sini ada 5 soal. Nanti saya minta untuk kalian bacakan soal ya satu-satu. Nah, kita mulai dari yang nomor 1. Ada yang ingin membacakan? Saya, Ibu. Ya, silakan. Nomor 1, pola alur dalam cerita teks sejarah adalah A. Orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Novi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, struktur teks cerita sejarah itu ada 3, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan juga reorientasi. Untuk yang nomor 2. Saya, Bu. Ya, silakan. Apakah boleh ke atas, Bu? Ya, terima kasih, Bu. Ya.
Jenderal Besar Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, pertama ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Paragraf tersebut pada teks cerita sejarah merupakan bagian B. Orientasi. Ya, betul sekali Mbak Devi. Jadi pada paragraf ini merupakan bagian orientasi karena merupakan tahap pengenalan awal yang dibuktikan dengan Jenderal Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa revolusi. Nah, untuk yang nomor 3, ada yang ingin membacakan? Saya, Bu. Oh ya, silakan Mbak Aida. 3. Bacalah teks berikut. Sebelum terbentuknya ASEAN pada 1967, beberapa negara di Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk membentuk kerjasama regional di kawasan ini. Yang merupakan frase verbal pada kalimat di atas adalah B. Telah melakukan. Ya, benar sekali Mbak Aida. Jadi frase verbal ini merupakan kata kerja verbal ya. Di sini dibuktikan dengan kata melakukan, telah melakukan, seperti itu. Untuk yang nomor 4, adakah yang ingin membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Alfi. Bacalah kalimat berikut. Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Dari kalimat tersebut yang merupakan konjungsi temporal adalah E, kemudian, Bu. Ya, benar sekali Mbak Alfi. Jadi jawabannya yaitu yang E, kemudian. Untuk selanjutnya, nomor 5, adakah yang ingin membacakan? Tidak ada? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Isna. Ultimatum agar Tentara Republik Indonesia atau TRI meninggalkan kota dan rakyat. Melahirkan politik bumi hangus. Rakyat tidak rela kota Bandung dimanfaatkan oleh musuh. Mereka mengungsi ke arah selatan bersama para pejuang. Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan rakyat untuk meninggalkan kota Bandung. Kota Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakannya lagi. Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Api masih membumbung membakar kota. Bandung pun berubah menjadi lautan api. Bukti kutipan tersebut bagian dari rangkaian peristiwa adalah yang C, Bu, berisi penjelasan berupa tanda-tanda akan munculnya peristiwa Bandung Lautan Api. Ya, benar sekali Mbak Isna. Terima kasih sudah mau membantu. Sudah ya, teman-teman. Di sini saya akan memberikan tugas untuk minggu depan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, jadi tugasnya untuk minggu depan, kalian bisa mencari teks cerita sejarah, itu baik mau fiksi ataupun non-fiksi, kalian bisa cari di buku pelajaran ataupun di internet. Nah, nanti kalian analisis struktur teksnya dan juga unsur kebahasaannya. Kalian bisa tuliskan dalam buku tulis kalian saja ya, teman-teman. Apakah bisa diterima? Bisa, Ibu.
Oke. Mungkin cukup itu saja untuk pembelajaran pada pagi ini. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh.